Dunia tumbuh makin besar, populasi juga naik di semua negara. Indonesia sendiri populasinya juga naik. Akan tetapi hasil sensus di periode yang sama, kita juga mendapatkan hal yang sangat ironi, di mana 1 dari 3 anak Indonesia growth stunted. Di sini berarti ada malnutrition. Karena salah satu yang sangat dibutuhkan adalah protein. Akan tetapi dalam 10 tahun dari hasil sensus tadi, kita juga melihat bahwa konsumsi ikan nasional sangat rendah. Dalam usia 9 tahun, seorang anak hanya memiliki berat badan jauh dari berat badan ideal anak seusianya, yakni hanya 11 kg. Sejumlah nelayan di Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Lampung membuang ikan hasil tangkapan seberat 9 ton ke laut. Hal ini terpaksa mereka lakukan karena ikan tidak laku dijual. 2/3 luas wilayah Indonesia adalah lautan. Tak heran jika Indonesia merupakan salah satu surga perikanan dunia. Itulah sebabnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti, sering mengampanyakan hidup sehat dengan mengonsumsi ikan. Kita inginkan dalam tahun ke depan ini konsumsi ikan akan meningkat. Halo teman-teman, saya Adi dan saya anak pesisir. Indonesia. Kalau orang dari luar negeri, ketika kita bertemu mereka dan kita bertanya, apakah kamu tahu Indonesia itu negara apa? Maka orang-orang di luar negeri itu kebanyakan akan menjawab, Indonesia adalah negeri yang memiliki banyak pulau, Bali, Raja Ampat. Ya, artinya orang-orang dari luar negeri saja sudah mengetahui bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan, yang mana Indonesia ini kurang lebih terdiri dari 17.000 pulau. Dengan jumlah pulau sebanyak itu, maka berarti luas lautan wilayah Indonesia ini sangat besar. Dengan luas lautan yang sangat besar, maka potensi penghasilan ikan di Indonesia ini juga besar. Nah, masalahnya adalah dengan potensi penghasil ikan yang sangat besar ini, kenapa angka konsumsi ikan di Indonesia ini rendah, atau kenapa sedikit orang yang suka makan ikan atau banyak orang yang kurang suka dengan ikan. Nah, ini masalahnya. Kenapa sih orang-orang banyak yang kurang suka dengan ikan, kurang suka, entah itu karena ikan ini amis atau rasanya berbeda, tidak seperti daging ayam atau daging sapi, atau juga mungkin karena ketika ditemui di pasar ikannya sudah layu, ya terutama di kota-kota besar. Saya mau menyampaikan bahwa sebenarnya kita masyarakat Indonesia ini harus makan ikan. Kenapa? Ya jangankan saya, Ibu Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia yang periode 2014-2019 saja, setiap kali kesempatan beliau menghadiri sebuah acara, baik itu menjadi pembicara atau menjadi tamu, beliau selalu menyampaikan bahwa kita harus mengonsumsi ikan.
tugas kita dalam hal ini yang terakhir ini adalah mengkampanyekan gemar makan ikan, karena pemerintah Indonesia ingin membangun manusia-manusia yang sehat. Nah, kenapa beliau selalu menyampaikan hal seperti itu? Ya karena memang ikan ini sangat baik, sangat banyak manfaatnya, sangat baik untuk tubuh, baik untuk kesehatan, baik untuk otak. Nah, mungkin karena itu Ibu Susi Pujiastuti selalu mengkampanyekan untuk makan ikan. Di sini saya akan menyampaikan 3 alasan kenapa kamu harus makan ikan. Alasan yang pertama adalah dengan makan ikan kita akan menjadi lebih sehat. Dulu kata nenek saya, Adi, kamu banyak-banyak makan ikan. Kalau kamu banyak makan ikan, nanti kamu kuat. Kamu kuat lari, kamu kuat main bola. Karena saya suka main bola. Nah, ternyata apa yang dikatakan oleh nenek saya ini ternyata benar. Dan itu dibuktikan oleh penelitian-penelitian yang dilakukan para ahli, bahwa memang ikan ini banyak mengandung protein, omega 3, omega 4, ada kalsium, ada vitamin D, dan lain-lain begitu banyak gizi dan nutrisi dalam ikan ini. Sehingga ikan ini menurut para peneliti bahwa dengan mengkonsumsi banyak ikan kita akan terhindar dari penyakit otak, kita akan terhindar dari penyakit Alzheimer ya, atau penyakit ingatan, menurunkan resiko penyakit jantung, baik untuk kesehatan tulang dan gigi, mengurangi resiko depresi. Jadi kalau kita banyak kerjaan atau banyak pikiran, ya makan ikan. Nah, itu dari segi kesehatan. Itu alasan yang pertama. Kemudian ada alasan yang kedua. Alasan yang kedua adalah karena ikan harganya murah. Jadi ikan itu yang pertama karena ikan itu baik untuk kesehatan. Yang kedua adalah karena ikan harganya murah. Nah, coba kalau kita bandingkan harga ikan dengan harga daging ayam atau daging sapi, ya ikan pasti jauh lebih murah. Nah, dengan harga yang lebih murah ini, nah seharusnya ini yang menjadi alasan bahwa kita harus lebih banyak makan ikan. Karena dari segi kesehatan baik, dari segi keuangan juga baik. Itu alasan yang kedua. Nah, alasan yang ketiga adalah dengan makan ikan maka kita akan membantu meningkatkan ekonomi, baik itu ekonomi para nelayan yang mencari ikan ya, termasuk saya. Saya bilang begini, ya supaya kalian beli ikan juga, supaya ikan yang saya cari juga laku. Kemudian selain dari sisi nelayan, dari sisi si pengkonsumsi ikan juga, karena harganya murah maka yang tadinya biaya kosnya mungkin besar untuk beli daging ayam atau daging sapi, ketika kita beli ikan maka masih ada uang yang bisa kita simpan dari selisih harga yang seharusnya tadi beli sapi jadi kita beli ikan, masih bisa kita save atau kita simpan uangnya. Nah, itu dia 3 alasan dari saya kenapa kamu harus makan ikan. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan cuma itu saja sih. Yang lain-lainnya itu cuma ngoceh. Jadi inti dari video ini adalah saya mau menyampaikan bahwa ini nih 3 alasan kenapa harus makan ikan. Adapun yang lain-lainnya itu supaya waktu 8 menit saya tercukupi saja. Ujung-ujungnya AdSense juga sih. Ya. Ya oke, mungkin cukup sampai di sini video kali ini. Jangan lupa kalau kalian suka, jangan lupa di subscribe, di share juga, di komen juga kalau ada pertanyaan atau ada masukan mungkin. Ya nanti kita diskusi di kolom komentar. Oke, terima kasih, sampai jumpa.